bakar atau yang hunting. Pokoknya yang naik ke gunung itu. Aku ikut itu. Kalau yang bakar-bakar aku ikut. Habis bakar-bakar soalnya. Itu kelas berapa? Kelas 2 cuy. Ikut kayaknya. Udah ikut Rifki? Masa dia ikut? Nggak ada. Kan ada fotonya tuh. Ada ikut. ada rombongan Pakai si HP, Rama, Rio, Waris. Aku udah ikut. Ada rombongan Rio, Rama ikut juga kok. Yang bakar-bakar tuh kan? Iya. Iya itu kan ada teman-teman kamu. Rio, iya Rio tuh. Cuma apa bang, kamu menemukan apa di situ? Ada keanehan kan? Nah, aku ini nanya kamu, ada nggak pengalaman Enggak, kalau- dari, mungkin dari situ atau mungkin dari pengalaman sekolah kah, pengalaman Kalau sisi normal sebagai manusia biasa kok tetap manusia biasa. Si biasa. aman-aman aja sih. Tapi cuy cerita horor di dekat rumahmu itu yang kenapa anjir. kaki? Anjing, Aku masih langsung ingat, naik cuy. cuk. Kenapa kaki yang di Yang di dinding? dinding. Yang di dinding. Aneh aja. Kok bisa ada orang jiplakan kaki di situ tuh nggak masuk akal. Baru bawahnya tuh enggak bukan cemen loh, rawa loh ini. Rawa. Nah jadi ini apa ya? Jadi ingat lagi gitu loh situasi rumahku yang dulu. Aku nggak tahu kenapa. Jadi memang kalau di zaman aku tinggal di situ tuh kayak setiap bulan tuh ada aja tuh kejadian yang nggak logika lah. Udah logis. Dan pasti dan ada aja. Jadi itu di tahun berapa ya? Dan aku lupa kira-kira SMP, SD. SD lah. Itu waktu SD. Jadi di waktu itu tuh pas bertepatan di masjid dekat rumah aku tuh kan Bang, ditemukan laki-laki dengan lagat yang aneh. Aku yakin, seyakin-yakinnya di zaman itu masih belum banyak yang kayak editing, apa-apa editing gitu. Dan ini memang pure, dan aku belum melihatkan ke kalian. Di situ ada orang laki-laki tua berlagat aneh gitu nah. Tapi ngeliat cuma kamu kan? Semua warga ada fotonya memang. Iya. Jadi Anjing merinding kan. alay. Itu ini kamu bercerita loh. Ini nyata cuy. Iya kan? Jadi orangnya ini kalau ditelusuri mungkin setelah ini ayo coba ingatkan aku coba cari foto itu. Nah terus di situ tuh aku sampai merinding nih. Ngangkat dulu ya. Nanti cari fotonya aja sekalian tampilkan iya, cuplikannya ya. Kalau ada ya. Anjing Nah, merinding aku. jadi kaum masjidnya itu tuh itu waktunya persiapan sholat subuh. Cuma masih panjang gitu loh bang. Jadi kaumnya ini bangun dini hari persiapan sholat subuh segala macam. Qobliyah subuh. Ya gitulah. Kok ada orang masuk ke masjid di jam itu gitu? Kalau musafir mungkin kalau bawa pakaian Masih masuk akal. masuk akal. Ini pakaian normal, tiba-tiba kayak linglung ditanyain ndak heran-heran. Nah akhirnya dia kayak orang tua nih melaksanakan sholat sunat gitu loh. Sunnah. Sholat sunnah gitu kan. Akhirnya sholat. Di zaman itu pun mungkin kalau orang yang pakai handphone kamera mungkin masih inilah nggak umum kayak sekarang. Iya kan masih jarang. Dan tiba-tiba kok kaum itu ngefoto orang ini dari belakang. Dan setelah dilihat foto itu udah ada kepalanya, Cok. Anjing, betulan, Cok. Itu betulan. Wah, it's okay nah kalau mungkin di zaman kan. Tapi kalau dilihat begini kayak manusia, maksudnya ada kan kepalanya? Ada. Wujudnya tuh lengkap. Ada sarung. Oh, tapi pas difoto Sarung, pakaian pas difoto. Nah, aku logika aku dulu kan sebagai anak-anak ya pasti itu paling editan kan. Tapi di situ posisinya tuh dinding masjidnya tuh keramik bang, jadi nggak mungkin kan kayak ditempel gitu kan. Tapi memang dilihat memang gak ada kepalanya cuk di masjid itu. Ya ada salah satu orang tuh kayak nafsir tuh memang kayak orang yang jaga di situ lah segala macam. Mungkin kita lebih diingatkan lagi gitu loh. Supaya kuat nih sembahyang ini, musuh kalah sama dengan yang lain, dan terus mungkin lebih jaga attitude kita segala macam. Nah, selang berapa hari itu lagi gempar-gemparnya kejadian di lingkunganku. Jadi singkat cerita aja, aku mohon maaf nggak bisa nyebutin siapa yang pemilik rumah ini. Tapi aku tahu banget kayak apa keadaan rumah itu, Lik. di belakang rumah itu. Iya. Rumah itu tahu gitu. lantai 2 kan. Rumah putih. Lain. Dia rumah kayu kan? Iya, itulah. Oh teman kita kan itu, Bang Rumah Pen itu? Lain Dwi cowok lain. Oh lain.
Dia ada lagi. Oh, ada lagi gak? Iya, Oh, yang kira yang rumah beli. ada kakinya itu. Oh, yang rumah ada kakinya, Iya. itu yang depanmu. Itu depan Iya, rumah. ya itu. Oh. Karena aku nggak bisa nyebutin kan intinya. Jadi di situ tuh ya mohon maaf ya, mungkin beliau nanti pasti nonton video ini. Ya. Aku ceritakan. Disclaimer dulu. Tapi ini nggak mungkin yang diceritakan dari orang tua ini bohong gitu loh. Jadi di rumah ini, di rumah tersebut itu ada ruangan khusus Ki. Dia rumah lantai 2. Terus di lantai 2-nya itu anggapannya kayak apa ya? Artinya kayak gini aja nah. Di rumah lantai 2 tuh pokoknya kalau kita lurus tuh pelapon rumah ini gitu nah. Jadi kayak luas betul dalam itu, tapi di situ tempat persembunyiannya katanya. Hantu itu. Iya. Nah, cuma sebatas ini, sebatas ruang kotak kalau tangan kamu masukkan situ tuh panas, Cok. Oh iya gak? Kayak gitulah. Pokoknya ataukah asumsiku yang aku udah nilai, ini tempatnya kayak gitu. Iya, ya, jadi gitu. terdoktrin, Iya. terbawa gitu nah. Tapi akhirnya salah satu dari orang terdekatku yang pernah tinggal di situ pernah bilang, dan memang penunggunya memang menjaga di situ. Nah, singkat cerita itu kan tempat keagamaan nih padahal kan. Di situ datanglah segerombolan anak remaja kayak kita nih dari Banjar. Ini nih anggota majelis nih. Datang ke tempat kampung kita karena di tempat kita ndak ada semacam penginapan lah ya. Ditampunglah di rumah keagamaan ini tadi. Nah, di situ kan ada nenek itu yang inilah bantu kebersihan apa segala macam, sekalipun itu keluarga dari, kalau nggak salah orang tua dari pemilik rumah. Nah, singkat cerita tuh remaja nih ribut di lantai 2 nih. Dikira yang penunggu, nenek yang ribut sampai dicekek, Cuk. Si Nenek ini dengan penunggu itu. Nah, terus bisa nyentuhin. aku lillahi ta'ala ndak bohong dah. Nenek tuh cerita sendiri ke aku. Tapi pas dicekek tuh wujudnya kelihatan. Ada memang diketahui. Wujudnya? Ada diketahui. Anda maksudnya pas lagi dicekek? Iya, di hadapan ini berhadapan face to face. Terus ya aku nggak tahu ya. Beyond combat ini beyond combat. Nah, aku nggak tahu apakah orang tua nih yang aku tangkap apakah kayak kita di waktu itu belum bisa ketemu dengan kayak gitu, atau orang tua memang kayak ada apa ya? Maksudnya kayak ada jalur khusus kok bisa ketemu gitu loh. Dan beliau cerita, aku sampai dicekek katanya. Dikira penunggu tuh aku yang ribut, padahal anak-anak muda itu. Dan saat itu anak-anak muda tidur di luar, maksudnya enggak lagi tempat itu gitu nah. Jadi oke lah. Nenek tuh akhirnya jadi ketakutan dan tuan rumah datang karena tuan rumah ini bisa kan komunikasi dengan kayak gitu. Terus ditegur, kalau kamu memang masih ganggu keluarga aku, mending gak usah di sini katanya. Tapi penunggu tuh katanya di komunikasi itu dia gak pengen kemana-mana dan di situ aja gitu loh. Singkat cerita lagi, hitungan hari heboh sekampung. Kenapa itu? Posisi bangunan ini lantai 2. Itu tuh kayak atap nih kan kayak gini nih. Penghabisan atap, nah di sini yang kalian lihat kaki kan. Kukira bohongan. Betulan di foto, dan itu foto tuh viral di kampung itu. Foto yang orang di masjid itu Merinding sama yang kaki itu. Wah. Jadi pernah lihat ya? Gak pernah kayaknya. Tanjung kulihat kan loh, teman-teman satu kelasan cowoknya datang kok. Mas itu datang ke sana langsung dan Iya. aku ngeliat langsung itu. Dan sampai saat ini tuh masih kok. Anjing merinding gue. Iya, Iya, aku sampai soalnya sekarang lihat masih. langsung. Jejak itu masih gak Masa sih? rame-rame gak sih itu Iya itu yang Iya, pulang pas sekolah banget. langsung ke sana kan itu kan? Iya, yang Iya, Kak. bentuknya. Iya kayaknya aku lupa Yang itu waktu soalnya. kita rame itu. Iya ramen kayaknya ke sana itu. Nah, terus Anjir. yang enggak logika nih, posisi lantainya itu lantai 2. Terus enggak logika aja kalau orang manjat kok kakinya mereng Iya, kayak gini. mereng. Wah. Nggak mungkin anjing. Gitu loh. Bukan Spiderman, cuy. Tapi memang real 100% tuh bekas kaki orang jalan. Iya, Bentar, ada MotoGP depan. Pemanasan. Nah, jadi Habis dari kawan. apa ya? Itu tuh kan jalur orang lewat loh. Jadi setiap orang lewat tuh pasti ngelihat. Dan yang pasti aku takutkan di lingkungan tuh kayak gitu, Lik. Ada hal-hal aneh.
pasti ada hal-hal yang ganjel. Serem sih, anjing. Tapi itu yang masjid itu masjid yang mana, Pen? Depan rumahku kan ada kayak Oh iya anjir, iya. Di situ. Iya, Wah, dekatan Ju. depanan rumah. Terus kayak aku bilang, kayak aku nggak percaya loh. Apa memang ada kayak gitunya, tapi memang Nggak mungkin kalau misalnya maling nggak mungkin sih. Itu lo tinggi cuy bangunannya. Iya, bangunannya lantai 2 dan posisi orang Kalau tuh pakai tangga juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Soalnya dia tuh kayak di pojok gitu nah. Iya sih. Iya kan? Nggak mungkin. Masa dia bergantung di genteng begini? Kayak nggak mungkin Spiderman. Ini Spiderman ini kalau nggak mungkin cuy. Iya kayak gila dinding nih. Iya. Bener kaki di sini nih. Nah di sini genteng. Iya. Yes. Gambarkan aja. mungkin kalau kita ada kesempatan kita bisa ke sana langsung Iya. kita cek. Bagus tuh di foto aja. Bagus tuh di foto aja. Foto sih. Foto lo nanti iya disalin. Tapi sampai sekarang masih ada kan, Ben? Masih. Anjing. Karena itu kan Malam cu. Siang aja kan. kayak ini apa? Siang aja. Sendiri aja kalau kamu ke sana sekarang. Kayak orang habis keinjak ini lah, cat kakinya tuh. Jadi kan cat putih lah. Kan kayu itu kayu. Itu warna apa ya? Kayak Putih. Oh putih kan? Iya. Nah dia tuh anehnya. dia tuh kayak habis keinjak cat, nah terus dia ngomong pokoknya pas posisi kakinya tuh kayak perawakanku dulu gitu loh. Jadi aku yang selalu jadi contoh. Itu nggak ada jejak kaki, ukuran kakinya pendek aja. Jadi patokan langsung. Nah iya cok, jadi aku yang jadi anu. Oh iya juga lah kayak batusku lah, ganalnya lah. Nah, itulah. Terus ini, pokoknya tuh nggak jauh dari lingkungan rumahku nah. Terus malam-malam kadang ada suara. Nah ini kan rumahku ini di rawa loh, batang-batang sahabat loh. Itu tuh pernah nah malam. Ya orang-orang tertentu dengar kayak ada bayi nangis di sahabat-sahabat tuh, betul-betul real tuh. Sahabat-sahabat urusan rumah. Iya, ada bayi nangis. Indah kamu nyari di mana orang itu tuh kan rawa loh. Apa enggak ada jalanannya, Cok. Nangis bayi di situ. Gak masuk akal anjir. Terus kayak malam tuh pernah kejadian. Tapi ini diusut ternyata ada sangkut pautnya orang memang ada orang wujud nyata gitu. Perempuan ini nangis di atas air, Cok. Mendak maksudnya di atas air ini berdiri di atas Berdiri air. di atas air. Enggak, kayak Naruto. Iya. Anjing. Ngambang lah. Ngambang. Tapi aku Manusia enggak main manusia enggak nih? enggak, iya ini Gak mungkin manusia ngambang di atas air. Enggak, ada versi, Iya sih. ada versi lain. Jadi aku syukur ya kayak hal-hal yang lampau tuh aku masih ingat lik. Alhamdulillah masih detail lah. Jadi jalur ceritanya tuh kayak biasa lah. Ada belum? Ada orang nangis. Aku kan dulu nggak dibangunin orang tua aku kan. Dikeluaran orang nih kan. Keluaran rumah lo, nyari di mana sumber nangis sih. Nah pasti center orang dari rumah atas tuh kayak gini kalau ada perempuan nangis di air. Itu dari rumah Di rumah yang rumah iya di situ. Iya. Wah. Tapi ada yang nyelewengkan lah katanya memang ada perempuan ini wujud nyata nangis karena suaminya mabuk lah bilang dia gitu loh. Tapi ngapain sampai situ, Ben? Tapi di atas jam 1. Tapi iya ngapain nangis di atas air? Kalau di atas jam 1 enggak masalah deh. Di atas air. Di atas air. Iya, itu sampai sekarang. Jadi karena aku nggak tahu benar-benar. Kenapa udah nangis di rumah ya kan? Iya, karena aku nggak tahu benar-benar kronologinya. Jadi sekedar ya sudahlah karena saking banyaknya ceritanya aku juga bingung. Tapi tidak didatangi gak cewek itu? Ada ke warga yang datangin? Enggak. Kenapa? Hah? Kan penasaran, mending. Enggak, soalnya dari yang keluar, Cuk. Iya sih anjing. Biasanya Gak langsung terbang. Iya sih. Ini paling ngeri nah. Dengar ya. Jadi sampai sekarang tuh ini posisinya di belakang rumahnya Dwi, Bang. Rumah Dwi ini kan lantai 2 loh. Oh, itu gue. Lantai 2 rumah Dwi ini. Jadi memang dari kisah awal tuh memang ya ada yang jaga lah rumah ini kan. Jadi sebelumnya rumah Dwi aman aja, maksudnya kayak biasa, nggak ada hal apapun lah. Nah, yang aku ingat dari yang aku kenal tuh orang ketiga lah. Dari yang pertama sudah pindah, terus diisi sama orang lagi nih. Nah, ketika orang ketiga nih mau pindah, cerita disitulah mulai kayak Wah, aneh nih. iya. Terus Tapi ini ntar Dwi anak bahasa lo. Iya. Oh iya. Nah rumah Dwi ini kayak itu bilang kan mau pindahan nih ya, pindahan rumah.
kayak itu pas istirahat. Itu kenapa jamnya pasti jam subuh nah. Ada yang bantu bersih-bersih. Nyapu. Rumah Dwi itu. Bilang gua antar percaya nggak percaya tapi memang nyata. Namanya orang tua cerita kan. Lagi pas kita lagi rame sore-sore itu diceritakan. Anu semalam dibantu orang sini nyapu jarang. Orang sini ini pikirnya siapa kan? Kira orang siapa ya? Ternyata yang nunggu rumah. Jadi pas kayaknya posisi di dalam kan agak ke dalam kan. Di rumah Dwi di dapur. Dan itu yang kejadian di rumah Dwi lagi nah nanti aku ceritakan. Tuh ada suara sapu pas kayaknya dia aja kayaknya. Dan itu betul-betul bersih. Anjing. Emang tersapu bersih. Keren. Itu- Ada juga hantu ART gitu ya. Iya. Itu anjing. Ada ya. Nah orang Nah, jadi kalau tinggal di sini udah repot-repot nyewa ART ya kan. Ya, bisa nyewa. Iya, hantunya lo rajin cuy. Udah digaji enggak apa. Memang the best yang Samarinda. Itu Samarinda men. Nah, orang-orang di rumah ini kan tidur semua. Dia tinggal ada anaknya, ada mantunya, ada istri kayaknya itu kan. Semua tuh lagi tidur. Cuma kayaknya itu lagi siap-siap. Inilah nyicil lah bahasanya. Dan memang cerita ada yang bantu bersihkan dapurnya itu. Uniknya lah. Ini yang paling gokil nih kakaknya Dwi, cowok. Ini punya kakak ya? Kakak Dwi yang perempuan. Nggak tahu sih, nggak pernah lihat. Iya, tapi main ke rumahnya. Tapi pernah aku Iya kan? ceritakan gak ini? mungkin pernah tapi kan lupa gitu. Lama udah ketemu lo. Iya, lama udah ketemu. Nah, kalau udah itu udah berapa tahun yang lalu. Iya. Ceritakan aja. Ini kelas berapa ya? SMP kayaknya. Kita SMP. Pada tek-tek andalan lewat. Cerita dulu, ini paling tahu tek-tek lagi. Kalau tahun taktik lo nggak bisa sampai atas ini kelihatannya cuy. Berarti itu Wah. Wah. Barangan. Kamu kenal lo? Hah? Pada tek-tek tuh kenal? Tahu kan gemuk-gemuk kan? Lah ini matanya kayak ini. Ah lanjut. Gue Supra. Ah mana ada udah pernah nonton. Aku nih tahu cuk. Motornya Supra basah. Taruhan gitu nah orang lewat tuh. Yang bahasa pojen ya? Hah? Yang bahasa pojen. bentar dulu, lanjut dulu cuy anjing, ini seram-seram, ini loh seram-seram nih cuy anjir, bisa di. Terus. Kakaknya Dwi. Iya, kayak Dwi. Nah, ini nih pasti di atas jam 12 malam ceritanya di sekitar jam 1:30-an lah. Nah posisi ini kan ya umum lah ya jam segitu orang-orang tidur. Nah ini kebetulan pas bapak aku tuh lagi ngapain ya? Pokoknya pas lagi belum tidur lah, bahasanya lagi dalam keadaan sadar. Dengarlah suara cewek. Sekeras-kerasnya. Teriak ya. Bisa jadi kakaknya Dwi kan? Betul. Jadi betul-betul kakaknya Dwi memang bang. Kakaknya Dwi yang teriak Yang itu. teriak. Tapi kan orang ini nyari kan. Kenapa? Ya siapa yang teriak? Ini kan? Keluaran lah yang orang denger nih. Udah lama. Korek-korek. Udah lama. Kalau nggak salah dulu Dwi itu kan punya warung loh. Di dekat Tanu bang. Kalau kami ingat sebelahnya Perman Kandang Emas. Kebangan gitu Iya kan? aku sempat ingat Iya. dia punya warung. Cuma aku lupa di mana. Kayaknya mamanya tidur di sana. Datangilah sama bapakku, ketok rumahnya. Kenapa yuk? Kan namanya Ayu loh. Sekalinya si kakaknya Dwi diajakin main, diketuk tangannya, pundaknya Ayu tuh kakaknya. Sama hantunya. Pas lihat ke belakang, hancur semuanya, cok. Itu real, cok. Udah pingsan, tapi udah pingsan. Nah, ini kalau aku di posisi itu pasti. Mungkin apa namanya? Udah peso cuy itu. Itu sudah anjir. Kayak apa orang udah teriak lah. Tapi yang aku heran pernah kejadian di tempat lain karena temanku tuh nantang. Nah kalau di kejadian kakaknya Dwi ini dia lebih kayak mau mengenalkan ini loh aku. Iya, ini ada Woi. aku nih di sini. Cuman nggak kayak gitulah caranya. Ini kenapa enggak salaman kan kayak Salaman depan-depanan mukanya hancur lik. jelek betul perkenalannya cuy. Merinding aku naik lagi bulu kena. Jadi dari semenjak itu dah kayak kok makin kayak gini memang ada nyata gitu loh. Nah ini di rumah Dwi sudah nih. Jadi rumah aku tuh kayak dikepung cuk. Di sini ada, depan ini ada. ada. Sebelah rumahku lagi. Tapi kenapa itu? Sebelah rumahku tuh kan rumahnya sering kebuka. Maksudnya yaudahlah akses kayak anak-anak lari-lari. Siapa-siapa masuk. Nah di rumah tuh penunggunya kakek-kakek. Ya busana muslim bang. Nampakkan diri cuk. Jangan-jangan itu lagi yang di fotoan itu. Iya, yang dipoto. Yang di fotoan itu. Foto di masjid itu. Kamu kalau ih haji udah ini mah
Kalau sampai sekarang nah kamu ketemukan sama tante tuh nah. Tante Tante tuh kira kalau sampai sekarang kutemukan sama Iya sama kayunya. kayunya anjing Ah, ngapain anjing. Jojo? Hah? Nah itu enggak juga. Enggak maksud gue. apa anjing? Loading. Enggak gini. Kalau kamu mau masih ketemukan dengan tante yang ditemukan sama kayak itu, masih sehat beliau. Jadi tante tuh Si cerita. tante ini. Oh. Iya. Dia cerita, aku semalam ditegur pen karena ngomongnya sama mama aku kan, kan manggil nama. Aku semalam ditangi orang pen ya. Apa tuh kata mama aku? Iya penunggu rumah sini kai tua berjanggut kayak nuansa Islami lah. Dinasehati betul-betul kayak orang tua sama anak nah bang. Tolong kasih tahu anak-anak di sini jaga diri, jangan lari-lari, jangan dikotori tempat ini. Hantu ada yang baik ya? Kayak Betul-betul nasihati. Tapi kalau dari ya terus. Betul-betul dinasihati dan tak namanya orang tua. Aku kembali lagi ke orang tua, nggak bisa bohong, nggak bisa ngada-ngada. Jadi ada benernya gitu loh. Orang tua ini ngasih nasihat dan itu langsung perantara dari orang lain gitu. Terus ya namanya orangnya apa kayak tante tuh, aku yakin karena imannya juga kuat jadi dia ngeladeni. Maksudnya jadi dialog deh. Berani wah. Maksudnya sehat orangnya masih ada nah ketemukan kan semua orangnya nah. Dan itu jadi kita memang harus jaga attitude gitu loh di mana aja. Penting sih jaga itu. ya itu pesan moral ya. Dari kejadian-kejadian tadi tetap kembalinya ke Diri kita, diri kita masing-masing sih ya. Tapi Pen dari ceritamu nih Pen bisa disimpulkan nih. Pertama kelihatan di masjid tuh kayak kan pakai baju normal Iya. yang gak ada tapi kepalanya. jaraknya lumayan jauh sih bang. Oh, iya. Antara masjid dengan yang Kan hantu kan ya Allah alam lah ya. Iya. Terus nih ada yang bantu bersih nih di rumahnya siapa? Dwi Rumah Dwi. terus wujud Terus penampakan. wujud penampakan jangan dikotori. Berarti kan emang ya. Iya, sebet. Jangan-jangan itu ya. Iya, bisa Tapi kan jadi. tempatnya Dwi itu mukanya hancur loh. Tapi yang hancur itu Hmm. cewek apa cowok? Udah ingat? Cewek kayaknya. Cewek. Nih kalau bisa dibilang kalau saking merinding lagi aku nah. Kalau bahas betul-betul lampau memang kalau di daerah aku tuh memang dia angker gitu loh. Dulu aja kalau kamu nah kita coba ulik lebih jauh. Palai Bakso tuh aja nah lewat habis Isya tuh aja nggak berani nah. Maksudnya di daerah yang kalau kamu tahu di gunung tau lah. Gunung mana? Iya, iya. Arah Dekat kuburan. misalkan dari rumah Ada kuburan, lama, Pak. iya arah Yang kuburan. tembusan Bang. ke rumah Adit. Iya. Nah, ada jalan belok ke rumah adik kelurahan Ya, Bang. kiri. Orang lewat di sebelum belokan Adi itu aja lo nggak berani habis Isya. Anjing itu. Karena itu ceritanya emang- Palai Bakso memang angker sih ya. Iya. Palai Bakso dikejar pocong. Anjing. Makanya situ. Ini habis Isya. Yang jarang yang mana tuh pocong tuh? Apa? Paling tinggi Pocong angkatnya kayak baru. mana tuh? Itu dia gitu diangkat kakinya. Betul. Anjir. Se ekstrim itulah. Ngeri ya. Tapi kayaknya kalau emang dulu tuh suasananya Iya. nggak seramai Sepi sekarang kan? Iya, iya dulu sepi Iya. kan. Jadi mungkin kayak Tapi ada cowok teman kita yang berani di kuburan. ya itu kan yang Wow. Jangan guys, jangan cuy. tragedi rumah Ade. Jangan. Aku perasaan ada orang di belakang tuh. Betulan ada orang di belakang. Bagaimana? Oh, mana ada. Tragedi rumah Ade. Jadi nih cerita lagi nih ya waktu dekat ini itu kurang lebih sekitar 2 tahun lalu lah. Nah dekat sekitaran rumah Ade itu kalau belok ke kanan kan ada rumah lah, 2 rumah dia tuh kayak apa ya klaster gitu lah bang. Maksudnya 2 rumah tuh mirip. Nah rumah itu kan lama nggak ditempati nah. Lama nggak ditempati kelihatan tuh kosong aja. Nah jadi orang situ tuh mikir itu tuh rumah kosong. Singkat kisah rumah tuh ada yang mau belilah dalam keadaan terkunci kan. Pokoknya intinya tuh rumahnya tuh mau dibersihkan dengan pemilik atau kayak apa. Sekalinya ada orang tidur sampai jadi tengkorak cok. Wis. Di dekat rumah sini juga. Dekat rumah Ade. Jadi tengkorak. Jadi tengkorak. Loh, tetangganya emang enggak ngegak ya? Tahu lik. Kan biasanya bau ya. Itu sampai viral cok di medsos. Oh iya. Iya aku jadi tahu kan karena lingkungan lo ada yang nge-share. Nah kalau diusut itu tuh mayatnya
Aku nggak ingat laki-laki atau perempuan, tapi memang lansia dia. Oh. Dan kayak tinggal sendiri.